Ini apaan? Pakis embun. Ini apa? Keriping Charlie. Ini apa? Min. Terus, ini apa? Itu keriping Charlie lagi. Ini apa? Itu pakis embun lagi. Ini apa? Pule putih. Oke. Kamu lulus. Lulus ya jadi tukang kebun ya. Lulus jadi tukang kebun, oke. Jadi ini pas kita duduk di sini tuh rasanya kayak bener-bener kayak ada di Jepang ya, kayak di restoran Jepang ya rasanya ya. Tergantung menu makanan ya. Oh iya. Ini yang paling bikin vibes-nya juga kayak di Kayak sakura ya. iklim subtropis ya ini si red maple ya. Yang merah itu daunnya bagus banget. Hai teman-teman, ketemu lagi sama Belinda di Arsitektur Indonesia. Halo teman-teman, hari ini aku pengen ngajak teman-teman ke Hidden Gem, rumah yang ada di tengah-tengah hiruk pikuknya Jakarta, tapi rumahnya keren banget. Kenapa? Gue mau ajak teman-teman buat ngeliat ke sini, karena biasanya rumah itu kan dia sejalan dengan tanaman-tanaman gitu ya teman-teman. Nah di rumah ini dia punya 6-8 pohon besar yang sangat estetik banget nih. Penasaran isinya kayak apa? Yuk kita lihat dulu arsiteknya. Halo, nama gue Ivan Eldo, arsitek dari Studie. Di sini sebagai perencana arsitek rumah tinggal Rumah Anan, juga interior designer dari rumah ini. Rumah ini proses desain dan pembangunannya kurang lebih hampir 1,5 tahun dan sekarang udah selesai, udah ditepati. Bisa dibilang ini salah satu proyek kita yang berhasil ya dari segi desain. Dan semoga rumah ini bisa memberi banyak inspirasi buat teman-teman yang nonton channelnya Arsitektur. Ivan! Mana nih arsiteknya ya? Nah, ini dia arsiteknya. Ini temen gue, namanya Ivan dari Studie. Ya nggak sih? Iya kan? Kabar. Oke, ketemu lagi nih kita. Nah, Van, ini rumah lu namanya apa nih? Kalau yang ini nih? Ini namanya Rumah Anan. Rumah Anan. Rumah Anan. Van, ini rumahnya tanahnya berapa sih? Sama luas bangunannya juga berapa? Sama konsepnya apa? Oke, tanahnya itu 327 meter. Bangunannya total lantai 1, lantai 2 334 meter. Oke. Konsepnya modern tropis. Nah, tadi kan 327 ya. Lebar depannya berapa nih? Ini kurang lebih 15 meter. 15 meter. Iya, ini lumayan lebar. Nah, ini tuh kalau Makanya, dilihat bisa buat. Iya, carportnya emang sengaja dibikin buat 3 mobil. Oh. 3 plus masih ada spare gitu ya. Ini kenapa selebar itu? Karena row jalannya kan kecil, Iya, jadi butuh betul. space buat manuver. Oh ya, buat manuver. Teman-teman, kalau punya rumahnya emang lebar jalan depannya kecil, persiapkan depannya yang gede ya. Iya. Oke, terus habis itu ini kalau nggak salah dengar-dengar dari renov ya berarti ya? Ini renov. Foto aslinya masih ada. Ya, ada ya, Bisa nanti. ditampilkan gitu. Yoi. Jadi konsepnya kita coba seefisien mungkin bangunan aslinya, strukturnya, layoutnya yang masih bisa dipertahankan kita pertahankan. Seperti project-project Studie pada Oke. umumnya lah. By the way. Gitu. Terus untuk tampak depan lo ada yang lo aneh-anehin nggak berarti? Ada lo kayak nanti kan di compare ya sama foto aslinya, terutama yang lumayan perubahannya lumayan besar itu ini nih. Jadi dulu nih bangunannya tuh nempel sampai full. Oh, dihabisin ya? Ruangannya tuh nempel sampai full. Ini kita jebol buat akses pintu masuk. masuknya dari samping. Jadinya tadinya nih dari depan sini. Iya, dari depan. Jadi tangga ini udah masuk pintu tadinya. Nah, Cuman itu belokin. kita belokin supaya nggak nempel tetangga salah satunya. Biar ada sirkulasi flow udara juga ke situ ke dalam. Oke. Kanopinya lucu deh nih. Ini pakai bahan apa sih? Kayu apa nih? Ini pakai kalau nggak salah terakhir itu jadinya pakai bengkirai. Oh, ini bengkirai. Bengkirai. Oh, atasnya dikasih polikarbonat aja ya? Iya, cuma bengkirainya emang di finish kayak bakar gitu. Iya, jadi kayak bakar. Padahal ini cat hitam doang ya? cat doang. Oh. Kesannya jadi kayak Kayak ulin dibakar. malahan ya? Cakep. Terus lantainya sendiri ini apa? Andesit. Oh, ini pakai andesit yang... Andesit, cuma coatingnya yang gelap gitu, coating hitam. Oke, biar sama ya warnanya masih Iya. itu ya. Dan di sini juga awalnya juga taman kah? Atau gimana? Dulunya ini dari awal emang taman. Cuma kita rombak aja, kayak kita kasih
dinding sebagai planter box gitu biar lebih tegas lah, garis-garis tamannya lebih teratur gitu. Terus di bagian situ ada pintu masuk untuk servis ya? Ini berarti servis, servis kita bikinnya kita kasih rem di sini. Soalnya Mbak kan suka bawa yang begitu. Jadi ini jalurnya langsung Oke. udah area servis. Dan itu agak dibikin kamuflase gitu ya, jadi nggak ketahuan Iya. ya. Tapi di atasnya bagus amat dikasih kaca tempered ya. Biar tetap terang ke ruangan-ruangan di dalamnya kebetulan. Oh, ini Itu ada. ruang-ruang utama. Ini kan living room Oh, itu dari ruang dalam utama sini. ya? Oh, oke. Gua Jendelanya ke penasaran. sini. Tapi kalau dilihat-lihat ya, tadi kan gue sempat bilang nih sama teman-teman yang ada di rumah, kalau rumah ini tuh menurut gue salah satu keunikannya itu ada pohon besar di dalamnya, ada beberapa jenis Iya. ya. Itu siapa yang menginisiasikan? Kita kolaborasi sama landscaper namanya Tanemin. Tanemin. Emang udah sering juga sih sama studio Iya. gitu. Iya, di rumah di kantornya lu Iya. juga ada kan tuh kalau nggak salah kan, dan itu keren banget loh. Mungkin videonya nanti bisa dimunculin ya. Iya. Nah kalau nggak salah kali ini lu bawa orang Ada. Kebetulan lagi di sini juga dia. Oke. Ya udah, kita panggil aja dulu. Iya. Oke, ini dia kita ketemu sama orang landscape-nya nih yang gua tunggu-tunggu. Ini namanya Mas Kemal nih. Kems, Yes. gua mau tanya dong. Ini tanaman lo ini keren-keren semua nih. Thank you. Bisa dijelasin nggak apa-apa aja nih barangnya? Biar gua kalau mau nyontek gampang gitu. Oke. Jadi dari yang paling gede dulu ya. Paling gede sih pasti orang semua udah common ya. Ini namanya pohonnya moringa. Kita sering banget pakai pohon ini. Lucu banget. Jadi sebenarnya lebih ke karakter batangnya sih. Kalau dia tuh yang bikin lucu adalah si rantingnya justru. Jadi dia tuh rantingnya banyak dan dia turun-turun gitu. Kita tuh karena di sini areanya cukup gede-gede ya. Jadi waktu itu juga dibebasin sama owner. Owner juga cuman pengen kok kayaknya pengen pohon yang enak banget dilihat gitu. Oke. Jadi kita akhirnya pakai 3 jenis pohon yang berbeda di masing-masing area landscape. Salah satunya yang ini moringa. Oh, ini namanya moringa. Yes, kalau misalkan yang di bagian bawahnya sih kita sebenarnya karena kita suka banget sama tanaman ini ya. Pohon ini biar menjadi spotlight. Bawahnya tuh kita memang cuma ceplok-ceplok kecil-kecil aja sih. Bagian sini apa? Nah ini tuh tadi emang pohon-pohon kecil yang gue suka ceplok-ceplok aja gitu. Oh, gitu. Jadi emang konsepnya adalah dia cuma nemenin doang, tapi dia nggak overpowering gitu loh. Jadi tetap biar jagoannya yang nyala adalah dia. Ini ada namanya gue lagi suka banget ini Texas Ranger namanya. Itu namanya Chenopodium. Gue juga masih beberapa sering pakai. Yang belakang tuh namanya Ming Aralia. Yang di belakang juga Taiwan Lip. Ini sisanya sih jenis pakis-pakisan sih. Dia hanya pohon pendukung aja sih. Di bagian sini juga ada tanaman-tanaman lagi kan? Ini kenapa lu bikin ada dia tinggi banget begini? Bukannya bikin dinding beginian mahal ya? Jadi nambah sedikit, emang satu kita pengen menuju area pintu utamanya itu ada sequence-nya gitu. Oh, ada. Jadi nggak mau sequence-nya. langsung terlalu terekspos kelihatan, jadi orang bisa ngerasain kayak melewati alurnya dulu gitu. Nah, iya. Makanya lo nggak bisa melihat kelihatan, iya. lebih private kan yang punya Iya. rumahnya jadinya. Terus karena ini konsepnya area carportnya besar plus pakai penutup atap atau kanopi. Jadi waktu itu diskusi sama Tanemin juga request dong pohon-pohonnya tuh yang emang gede. Jadi dari fasad nggak kering gitu. Oh iya. Muncul-muncul iya, ke atas si batang-batangnya, makanya kalau dilihat dari fasad di lantai 2-nya pun Ada. kita minta ada 1 pohon lagi di situ. Cuma ini karena umurnya masih muda, dia belum gede-gede banget lah ya, serindang tapi itu. lumayan rindang lah ya ini. Iya. Oke. Nah ini berarti sequence untuk menuju ke pintu utama ya? Yang dulunya pintunya di sini kita putar. Putar. Kita putar. Jadi dia masuk ke sini baik yang punya rumah maupun tamu, dia akan menikmati si taman ini Iya, gitu. lewat dulu ya. Makanya Tanemin bikin ini udah menurut kita sempurna banget ya dengan pemilihan pohonnya, nata tanaman-tanaman kecilnya gitu. Ini apaan? Pakis embun, Ini apa? Creeping Charlie, Ini apa? Min. Terus ini apa? Itu Creeping Charlie lagi. Ini apa? Itu pakis embun lagi. Ini apa? Pule putih. Oke.
Kamu lulus Lulus ya jadi tukang kebun ya. Lulus jadi tukang kebun. Oke. Tapi kali ini ya, Mal, Ya. gue ngeliat kayaknya untuk tanahnya nih nggak pakai split lagi nih. Yes. Ini pakai batu apa ini? Gua nyebutnya ini batu koral krem. Oh, coral krem. Betul. Jadi, nah, gue tuh pengen setiap area tuh experience-nya beda-beda. Oh gitu. Karena Sini Wan. karena Ini gue mulai datang. juga pengen mengeksplor si rumahnya juga gitu. Jadi rumahnya ini kan menurut gue sangat playful ya. Jadi kenapa semuanya harus satu konsep? Kan Iya, bisa iya. juga gitu. Kita beda-bedain gitu. Kalau misalkan di sana seperti apa, di sini seperti apa. Jadi menurut gue biar lebih nggak boring kali ya dan lebih fleksibel ya. Oke. Dilihatnya juga jauh lebih enak. Kalau ini berarti sama kayak tadi batunya. Sama ini kayak batu yang kayaknya lucu deh, ada satu batu gede banget di sini ya udah. Tapi ini lucu juga ya. Yes. Lu ada yang lu tutupin. Jadi nggak semuanya tuh sebenarnya harus kebuka gitu ya. Sebenarnya ada yang Iya. ditutup gini juga oke ya. Kan- Kalau nggak salah ini katanya ada yang sesuatu yang beda nih ya di sini Oh. nih. Ini apa nih? Kalau Iya. soalnya gue ngeliatnya cuma lurus-lurus aja nih. Iya, ini kan teras penerima. Tapi ini tuh sebetulnya blinds gitu. Dia bisa buka tutup. Oh, gitu. Jadi ketika orang datang, nah, Oh, ada penyambutannya ya. Iya. Jadi kalau malam ini mungkin lebih sering ditutup ya, Oke. karena keamanan dan lain-lain. Cuma sehari-hari ini terbuka seperti ini. Jadi orang duduk sini di teras, dia menikmati halaman belakang juga gitu. Sejenak gue merasa kayak gue ada di Jepang nih. Iya. Soalnya menurut gue nih, lihat deh di bagian sini juga apa ya, konsisten banget ya. Sampai pasir-pasirnya pun ada jalur-jalurnya. Ini apa kan lu yang Iya betul, ini gue yang garuk nih. Oh, lu yang garuk? Gue dan tim gue yang garuk. Oke. Jadi kalau misalnya gue turun lu marah. Iya. Gitu ya? Oh, oke. Jangan dong. Iya gitu, jangan dong. Nah ini Pak, kalau kayak gini emangnya dia bisa gitu sendiri, nggak perlu disiram? Dia tetap disiram sih. Oh, siram. Cuman kan sebenarnya karena memang ini areanya kebuka, jadi menurut gue masih cukup aman gitu. Tapi untuk lebarnya ini, Van, supaya bisa masuk ke tanaman-tanaman besar ini berapa sih lebarnya yang dibutuhin sebenarnya? Ini kurang lebih 3 meter. 3 meter? Kurang lebih 3 meter. Ini juga masih ngikutin modul bangunan existing waktu itu. Gitu. Ini yang gue bilang tadinya ini tuh indoor, yang kita jebol jadi ruangan Iya, gitu. lu Nah, hajar kosongin nih. jadi teras ini tadi indoor, kalau ini emang udah taman. outdoor gitu. Makanya levelnya beda Beda. jauh turunnya gitu. Berarti ini lebarnya 3 ya, tapi ini kenapa lu bikin jendela gede banget nih di sebelah sini? Iya, jendela besar buat cahaya ke ruang di dalamnya tentunya. Oh, oke. Tapi jendela ini emang kita bikin nongol keluar. Ada tujuannya, nanti kita lihat di dalam. Ini adalah untuk tambahan tempat duduk sebetulnya. Oh. Jadi dia keluar dan melayang, nih sebetulnya bench tempat duduk. Oke, ini gitu. benchnya ya ternyata Iya. ya. Terus habis itu boleh nggak nih kita mulai masuk nih? Boleh. Soalnya ini dari taman udah kita kupas nih ya. Iya. Tapi bagian dalam, tadi jujur aja pas udah masuk dalam tuh gue seru deh. Jadi rumahnya agak semi-semi museum juga nih kalau gue lihat. Banyak banget ada nih apa tuh? pajangan-pajangannya. Nah ini Nah, nih ini- kita ini- udah masuk nih. Ini ruang, ibaratnya ruang tamu lah, ruang penerima gitu. Oke. Ini yang tadi gue bilang nih, jadi ini kita Yang biasa melayang keluar, tadi. melayang, ini supaya bisa dimanfaatkan sebagai tempat duduk gitu. Jadi di sini bisa menerima Tamu. tamunya lumayan banyak gitu. Oke. Dan dibikinnya bench. Kalau bench kan dia Bisa lebih- naruh banyak banget tuh ya. Bisa naruh banyak kayak Kayak ada 46 iya, gitu. iya. Tergantung yang bawanya aja. D04, D01 Iya. gitu ya. Anak Gitu. angkot kita deh. Tapi konsep untuk ruang tamu sekarang tuh sekarang begini ya, nggak kaku-kaku gitu ya. Ya kayak nggak harus ada meja di tengah lagi, kan lebih buat mingle-mingle ya, ngobrol-ngobrol. Dan ini emang sekaligus ruang hobinya owner lah. Owner tuh hobi Main musik. main musik, Jadi kalau gitaris. ngeband juga bisa di sini gitu ya. Iya, Walaupun agak berisik kali. ya kan rumah sendiri. nggak Kan rumah apa-apa. sendiri ya, Iya. bodo amat ya. Dan konsepnya ini lucu banget soalnya sofanya semuanya beda gitu ya. Iya, ownernya juga seneng ini ya, kursi-kursi kelihatan gitu. Jadi dia beli yang keren-keren, tipenya beda-beda gitu. Oh, tapi senada semuanya ya. Ini kayak warna-warna mid century nih kayaknya nih. Yes. Dan lagi hits nih ya. Trendingnya Kalau ke sana. di ruangan ini di bawah tangga udah pasti kita manfaatin buat kabinet. Oh, gudang. Pada umumnya gudang buat Terus? rak-rak sepatu.
Di sini juga ada powder room. Nah ini berarti kamar mandi bawah tangga berarti ya? Kamar mandi di bawah tangga. Oke, ini emang udah didesain ya kalau bakal Iya. begini ya dari awal ya. Dibikinnya sesimpel mungkin tapi nggak lupa dikasih exhaust ya. Iya. Oke, kamar mandi kering nih. Yuk, terus untuk ininya waktu pas didesain itu emang ada permintaan khusus kak? Mas, aku punya koleksi gitar ada 3 biji makanya lu bikin kayak. Oh ada request emang pengen ada pajangan gitar di dinding gitu. Oh. Dan dimension juga gitarnya ada 3. Oh jadi lu bikinin kotak desain kotaknya juga kayak lukisan ya? Iya. Maksudnya kita pakai material finishing yang sama pintu, sama wall panel dan lain-lainnya biar senada semua gitu. Sebenarnya kan rak gitar kayak gini yang di dinding ada aftermarketnya sebenarnya kalau mau beli jadi gitu. Cuman ini biar seragam sama interiornya. Iya bener-bener. Dan ini, ini HPL ya berarti ya, bukan pakai WPC ya? Bukan. Biar warnanya sama semua ya? Iya. Terus ini udah masuk ke living dan dining ya, ruang utama ya. Jadi ini ruang makannya di sini. Jadi view-nya mostly si landscape ya, taman. Di ruang makan ini tadinya dak. Oh ini dak. Dak. Terus kita jebol karena kebutuhan ruangnya ternyata lebih sedikit dari yang bangunan aslinya. Akhirnya ownernya juga kepengen punya void. Kita putuskan kayak titik ini bisa nih dibikin void gitu. Ini juga void. Ini juga tadinya dak. Oh, Kita ini lu abisin. ganti skylight. Jadi 2 dak ini kita jebol. Ini buat void, ini buat skylight. Oke, dan ini pakai bengkira yang kayak di depan ya. Iya. Banyak orang mikir tuh kadang, mbak ini kan udah di teras di bagian luar, masa masuk lagi nggak proper? Padahal enggak ya sebenarnya ya. Sih bisa. Terus ini berarti kalau dilihat ya, ini ada jendela nih di Iya. atas nih. Ini banyak orang tuh bingung kalau punya void begini, jendelanya Penutupnya gimana apa ya? Nah ini makanya pakai roller blind juga, tuh ada remote-nya di situ. Oh, dikasih remote juga ya? Iya, tapi hampir jarang ditutup ya kayaknya. Nah, tuh bisa lihat. Jadi ini pakai yang otomatis ya. otomatis. Jadi ini pas kita duduk di sini tuh rasanya kayak bener-bener kayak ada di Jepang ya, kayak di resto Jepang ya rasanya. Tergantung menu makanannya. Oh iya, bener. Iya. Soalnya di sini ada dapet yang gede, terus habis itu ada bonsainya lagi yang gede. Iya. Tadi udah disebut ya sama tanemin ya. Ini yang paling bikin vibes-nya juga kayak di Kayak sakura ya. iklim subtropis ya, ini si red maple ya. Yang merah itu daunnya bagus banget. Iya, soalnya kan kalau misalnya Jepang kan itunya sama sakura ya. Sakura kan biasanya pink ya. Tapi karena di sini adanya ini ya udah yang merah aja. Oke. Terus di bagian sebelah sana. Nah, ini kita udah masuk ke living room. Jadi pada dasarnya di bangunan existingnya ini emang udah living room. Ini ruang makannya dulu gitu. Ini yang kita ubah jadi dapur bersih dan area island. Nah, ini kira-kira ya, ini pakai materialnya apa? Cinderstone. Oke. Ini pakai Cinderstone ya. Iya. Tapi kayaknya ukurannya yang panjang ya nih. Ini sampai berapa sih? Iya, ini yang slab kok. Ini nggak nyampe 3 meter sih. Oh, ini nggak nyampe 3 meter ya? Di bagian sini juga tetap ngeliat ke situ ya, jadi tetap terasa luas ya? Makanya ini banyak dinding-dinding yang non-struktural kita emang ganti sama dinding transparan atau kaca gitu. Ini lampunya kayak... Iya, ini pakai Barisol, membran. Oh, pakai membran ya? Nah. Dan enaknya kalau membran gue perhatiin kayaknya rata ya. Jadi kayak bayangan tuh nggak terlalu kencang gitu ya. Oke. Di sebelah situ ada apa? Ini udah area servis, dapur kotor. Terus mau masuk? Coba. Ngintip aja sih. Apa ya, Mbak? Cuman mau lihat ini aja kok, Mbak. Ini udah dapur kotor. Ini tangga ke area servis. Ini akses yang tadi tembus ke yang pintu tadi jalan side entrance tadi. Oke. Nah, ini berarti udah lu desainin juga nih waktu itu? Udah. Nice. Dan ini kalau sofa-sofa ini berarti custom semua ya? Ini custom, mengikuti ukuran ruangan. Gila, ini gede juga ya? Kalau dipikir-pikir ya? Terus ceiling-ceiling ini
kenapa naik turun gini, karena kita itu tadi berusaha menutupi struktur-struktur yang ada pada bangunan existing gitu. Oke, berarti Jadi di sini ada balok ada turun ini, ya? Iya, nih makanya kita turunin. Ini juga levelnya masih level yang lama gitu, kita nggak ubah. Terus bagian sininya ini kolom di cover semua Iya, ya? di cover jadi kabinet. Jadi lemari ya? Penyelesaian yang sangat bagus. Jadi orang nggak tahu kalau misalnya orang biasa mungkin dia nggak tahu kalau ini struktur ya. Oke. Terus di bagian sini ada ruangan apa ini berarti? Ini buat kerja. Oh, ruang kerja. Buat kerja. Dan ini berarti yang ini ya tadi ya, jalan Iya, tadi ya? Jalan samping tadi. Tapi emang di sini dikasih kaca film biar lebih nggak terlalu terik lah. Karena di sini kan buat kerja. Oh. Jadi lebih teduh. Ini juga ini spesial nih buat syuting hari ini. Dikirim dari Halming nih kursinya. Karena tahu mau syuting sama arsitektur, mereka kirim sebelum syuting. Ini Kursinya keren banget ya. Ini kok Cobain lucu dong. sih. Tuh. Keren ya? Oh, bisa begini ya? Iya. Iya, ergonomis banget ya. Mm. Buat teman-teman yang pengen tahu, ergonomis adalah mengikuti ukuran tubuh manusia, maksudnya gitu. Jadi nyaman banget. Kok ini kocak banget sih begini? Ini ada di mana? Itu mereknya Halming. Halming. Heeh. Oh, barangnya ada di mana belinya? Kalau Dia belinya, enggak sih, kayaknya owner langsung beli di toko deh. Oh, beli di toko. Ini ada kamar apa nih? Ini kamar tamu. Hah? Kamar tamu, cuma konsepnya emang Kayak lucu kamar ya. hotel? Iya, jadi kamar tamunya emang pengennya dulu didesain bisa buat dua orang. Jadi tamu yang nginep di sini harus akur. Harus. Soalnya mereka sekamar. Iya, hadap-hadapan lagi. Ada pada depan. Dan ini emang udah didesainin seperti ini ya? Iya, Apakah lemarinya kedepannya pun mungkin dua. bakal dibagi dua atau enggak? Enggak ya? Enggak, kayaknya enggak sih emang. Ya kan maksudnya bukan nginep tiap hari ya. Buat kaca riasnya juga Oh. gitu. Jadi emang kita bikin mirroring aja, bentuknya sama seberang-seberang. Tapi ini bisa dibilang emang dulunya kamar atau gimana sih? Iya, dulunya ini emang kamar. Oh, segede gini? Sepanjang ini? Heeh. Oh, jadi karena memanfaatkan yang udah ada, berarti di penataan ruang furniture-nya lah yang lo Iya. mainin. Oh. Kamu pintar, kamu. Plus kamar mandi dalam. Kamar mandinya gede ya? Mirip-mirip lah temanya sama yang Kayak yang di depan ya? Oke. Terus gue mau dibawa kemana lagi? udah kayaknya lantai 1 ruangannya itu aja sih, Bu. Oh, ruangan lantai 1 ini ya? Heeh. Tapi sangat amat lega. Ini berarti bisa dibilang bangunnya berapa lama nih waktu itu? Tepatnya lupa, coba kurang lebih setahun ya. Setahun ya? Kurang lebih setahun lah. Heeh. Nah, sekarang kita mau naik ke lantai 2 nih, Van. Ini kenapa sih lu pakai kayak ginian? Kenapa nggak handle? Biasanya semua orang kan handle harus ada kanan kiri gitu. Handle kita pasangnya di sini di tembok. Nah ini tuh merespon si ruangan yang ini sih sebenarnya, ruangan yang penerima tadi. Iya, yang kayak ruang jadi tamu. kita rasa kalau kita bikin seperti ini di luar urusan safety ya, jadi lebih aman, nggak jatuh. Ini membentuk bidang gitu, bidang yang jadi nggak ada bentuk bidang diagonal si railing di sininya. Nah, di bagian atas ini, Ini ada kamar utama. oke, Di kamar situ. utama. Nah, ini yang tadi gue bilang tadinya nih lantai ruangan. Itu yang kita jebol Bolongin. gitu. Kita jebol, kita kasih kaca di situ. Jadi Coy, itu impact-nya apaan sih? lebih lega ya. Itu lampu. Kok kocak banget sih? Lampu solar ya? Iya, solar. Jadi nggak perlu pakai kabel-kabel. Itu owner sih nambah sendiri, dia beli langsung taruh gitu. Oh iya, cuma langsung taruh ya? Iya. Ih, lucu banget. Makanya gue kayak Jepang gitu, tapi dia sesuatu. Oke. Terus di bagian sini, ini adalah kamar masuk, utama. Kamar utama. Ini juga salah satu ruangan yang tadinya nempel tetangga. Yang kita potong itu buat jadi balkon kamar. Coba lihat dong. Boleh. Nah, Oh. jadi ada gap ke tetangga. Nah, di balkon ini juga bisa sama kayak di teras bawah, menikmati 2 taman gitu ya. Di situ ada pohon yang Iya, pohon si pule pule ini tadi ya. bisa dinikmatin, sama taman yang Jepang di belakang. Iya sih. Jadi pule ini tujuannya emang menutup Si. Si. privacy dari tetangga juga. Oh. Nah itu box Ya, box itu gede udah yang tadi. dibuat si vocal
focal point fasadnya juga Oh ini besi ya? besi. Di bagian sini juga supaya nggak mengganggu keindahan juga dikasih tempered glass ya? Iya, tanpa jaganya. handrail. Iya. Jadi seamless gitu. Iya. Memang ada maksud, kalau apa-apa didesain sama arsitek pasti ada maksudnya. Makanya rumah paling bagus tuh lebih baik didesainnya sama arsitek teman-teman. Nah, di sini nih anaknya kerja banget ya yang punya ya berarti ya nih. Gila. Iya, mungkin ini kalau lagi pengen beresin kerjaan di kamar ya. Oke. Nah, di Gitu. sebelah sini kita tiba-tiba nih ada belok nih. Kalau gua nggak kesini gua nggak tahu nih. Walk-in closet. Oke, ini walk-in closetnya ada turunannya lucu sekali. Iya, Ini yang lama ya berarti ya? iya levelingnya kita nggak ubah. Wow, lega ya? Lega. Terus ini yang jadi kita masih kasih apa? Landscape di sini ya. Oh, oke. Tapi ini pas belok ke sini, ini kamar mandi. Kamar mandinya Iya. kayak bisa main bola loh, Bo. Gede ya. Gede banget, men. Ini kayak satu kamar sendiri loh. Wow. Beneran ini kayak satu kamar sendiri. Ini ukurannya berapa? Ini, nah ibu kan ini 10.30, coba ibu kaliin. Ibu dari tadi suruh saya mikir mulu. Udah tau kurang tidur. Ini bisa dibilang ini mungkin 2 meter ya, clean-nya 2 meter, tambahin itu kayaknya 1,5 meter nih. Ini nggak mungkin nih 1,2 doang. Kali 5. Ini, Nggak ini mungkin. tiga setengah. Ini 3,5 kali 4. Ini sebenarnya sih kita bisa main sih. Apa? Bisa main sih di sini jauh-jauhan. Gede banget loh ini. Tapi penyelesaian lu menurut gua keren. Salah satunya karena ruangannya besar, tapi ini tetap harus kelihatan tetap compact. Makanya diadain beda lantai ya. Ada area basah sama area kering. Ya. Dan wastafelnya juga bisa dibikin 2. Nih sini bro. Terus Sini, bro. dari kamar mandi ini sebenarnya ada skylight juga. Oh iya. Cuma dikasih kaca film biar nggak terlalu Ganas. terik, dan ini ada view ke yang Ke taman tadi. taman tadi yang di luar. Oke. Di atas ini masih apa ada 2 kamar anak. Ini kita nggak bisa masuk. Oh ini yang nggak bisa karena ada gudang-gudang ya. Ini kamar anak satu lagi. Konsepnya juga ya mirip-mirip lah. Silakan. Konsepnya mirip-mirip. Oh, dibikin memanjang ya. Ruangan sebelahnya kurang lebih hampir sama. Nah, di belakang lemari ini apa? Itu area laundry. Oh, laundry, makanya lu tutup ya. Iya, makanya kita masih kasih kaca dikit. Laundry kan atasnya udah pasti skylight. Iya. Jadi dia dapat cahaya juga dari situ. Oh, oke. Ini juga kamar mandinya hampir sama, mirip-mirip. Oh, kamar mandinya juga kelihatan banget ini lu bikin miring banget ya. Apa ini lantai existing nih? Kalau lantainya lantai existing, cuma kalau yang ini kayaknya kontraktornya terlalu miring ya bikinnya. Ini floatingnya. Oh, slopingnya ya. Floatingnya. Ya udahlah. Ya bagusnya berarti airnya udah pasti nyiram. Udah pasti Nah, hilang. iya. Ini kalau gue perhatiin ya, sebenarnya setiap ada bangunan lu pasti di situ ada Kemal. Di mana ada Ivan ada Kemal. Kenapa ini lu berdua bisa kolepan begini nih? Kita sama-sama numpang hidup aja sih sebetulnya. Numpang hidup ya. Enggak, ya maksudnya kerjaan kita tuh kan bersinggungan. Gue di bangunan, gue butuh support tanaman juga ada di sekitar bangunan. Dan kenapa nggak kita saling support sesama temen gitu loh. Oke. Dengar-dengar juga udah teman dari SMP ya berarti ya? Nah, kita tuh temenan dari SMP. Oh. Terus oke. gue udah tahu Ivan tuh udah pas dia jadi arsitek tuh emang jauh lebih lama kan daripada gue. Gue kan masih baru kan. Tapi kayaknya dulu anak nakal ya. Jadi lu kaget juga kalau dia sukses gitu. Ya? Benar-benar. Kalau gue rohis kan. Oh, Kalau iya. dia tim nakalnya. Jadi gue kalau nggak rohis perpus. Oh, gitu. Jadi kalau dia tim bandel gitu loh. Tapi Jadi lu kaget ternyata dia jadi orang. Astagfirullahaladzim. Jadi lu udah kerja sama ini udah berapa lama? Jadi semenjak ada tanemin kali ya. Tanemin tuh 2020. Oh 2020. 2020 akhir September kita ada. Oh, oke. Terus akhirnya awalnya sih sebenarnya kita lebih jualan pot ya. Oh gitu. Kita jualan pot karena kan
pada saat COVID Nggak bisa bisnis semua ngapain. turun. Iya betul. Tapi bisnis tanaman tuh lagi hot Naik. banget. Jadi akhirnya kita coba peruntungan di tanaman dan nyasarnya justru ke landscape gitu. Nah begitu pas project-project awal ya sebenarnya gue masih sendiri gitu, masih ngerjain terus tiba-tiba Ivan lihat nih, lah ya udah yuk kita coba kerjain bareng aja yuk gitu. Sekarang gue mau nanya nih, di sini tadi ada di atas kamar Utama master. wardrobe ya? Ya. Itu tuh ada tanamannya apa sih namanya? Itu gua pakainya sikat botol namanya. Sikat Pohonnya. Oh tadi gue nyaris, gue sotoy, gue bilang olive. Oh bukan. Mirip ya? Enggak. Karena kebutuhannya Ivan dan owner di bagian atas itu tuh dia pengennya rimbun banget. Oh itu nanti bakal rimbu. Betul. Jadi karena memang kebutuhannya seperti itu, kita memang carinya yang memang nantinya akan rimbun banget. Gitu. Oh ini karena masih bayi, jadi masih daun bayi ya? Betul. Oke. Nantinya ke depannya itu pasti akan gede banget sih. Nah sekarang gue mau ngomongin harga nih. Oke. Mulai Gue langsung serius. peringatan nih ya. Mulai dari depan deh. Tadi depan tuh tanaman apa? Moringa. Moringa, gue nyaris mau bilang morinaga. Itu moringa itu biayanya berapa sih? Kalau waktu tanam udah kira-kira segede gitu kah atau dia agak Iya, udah segede udah gitu. segede gitu? Betul. Itu Jadi, berapa sih? kita ngomonginnya overall aja kali ya. Overall. Jadi sebenarnya kalau di kita tuh kita sangat fleksibel banget ngikutin kebutuhan customer. Jadi kita bisa menyesuaikan dari area, bisa menyesuaikan dari budget. Jadi sebenarnya memang tidak pernah akan bisa dipukul rata. Ya, Dan kita betul. bukan yang kita per meter perseginya sekian. Kita bukan kayak arsitek. Cuman memang kita hanya memakai apa yang mau kita pakai aja. Jadi kita pasti hitungannya fleksibel banget gitu. Kayak misalkan pohon kecil dan pohon besar itu terkadang memang harganya juga bisa jauh lebih mahal pohon kecil karena dia lebih rare. Oh, Kayak gitu-gitu. Karena kelangkaan ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau budget, kita ngomongin budget di rumah ini lumayan sih. Nggak, Gitu aja. tapi mulai dari per pohon aja nih. Maksud gue kita kan juga tahu ya kalau teman-teman pernah ke tempat tanaman gitu, kadang ada Kamboja fosil Yes. yang dia begini sama dia begini aja itu Betul, harganya udah beda. Jadi kalau betul. tanaman itu emang terlihat dari bentuk sama dari karakternya ya. Betul. Nah, kira-kira untuk yang kayak gini, kalau misal si moringa ini, lu bisa kasih range-nya tuh berapa sih biasanya? Kayaknya Gue tahu bisa sih kalau yang di atas starter hingga sih bisa. Iya. Tapi untuk hitungan gampang deh buat orang umum gitu kalau pakai Sebenarnya di budget di atas 10 sedikit lah ya. Itu untuk bisa dapetin pohon itu. Yang di bawah itu juga ada, tapi karakternya memang balik lagi. Biasa aja. Karakternya yang standar-standar aja pun juga banyak sih. Oke. Gitu. Kalau yang di depan ini Pule putih. Pule putih range-nya ya mirip-mirip lah ya, sama Gituan si moringa betul. Karena kalau pohon-pohon yang gede di bawah ini itu tuh semuanya pohon karakter. Jadi nanti mencong dikit harganya bisa kelihatan beda. Jadi sebenarnya memang artistik banget sih. Terus untuk yang si bonsai besar ini nih. Wah, ini seru sih. Ya, itu lu dapet Nah, itu memang budgetnya mostly pohon-pohon besarnya mirip-mirip lah range-nya. Oh, range-nya segituan. Range-nya ya mirip-mirip lah. Untuk di tahun ini dan belum ada kenaikan. Iya, itu kita di tahun kemarin kita Tahun kemarin ya? Tahun kemarin, Bang. Oh, iya, Pertengahan tahun kemarin kita nanam. Jadi sekarang tuh udah kelihatan sehatnya aja sih. Oh. Karena dia udah bertumbuh, jadi udah aman harus. Ya biasanya kalau misal pas ditumbuh pun juga tanaman pasti akan stres dulu kan ya. Iya betul. Habis itu baru dia hidup lagi gitu tukang ya. kebun juga nih. Ah iya begitu ya. Iya. Berapa lama sih tanaman itu stres tuh pas dia pindah? Proses adaptasi tuh mungkin setiap tanaman beda-beda ya. Cuman kalau dipukul rata tuh kita biasanya ngeliatnya di 2 minggu. 2 minggu. Benchmarknya kalau 2 minggu dia udah tumbuh, insya Allah sih aman. Tumbuh tuh dalam artian ada tunas kecil baru. Betul, ada daun baru, ada pertumbuhan. Itu jadi menurut kita harusnya sih aman. Oke gengs, terima kasih sekali. Terima kasih, kita yang terima kasih. Kutunggu rumahmu yang bangunnya dari nol ya. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu Instagram lu, tolong dong sebut lu Instagramnya kan Studie.
Ya, gue studie underscore 4 kali. Underscore 4 kali. Teman-teman jangan lupa jangan studienya dia ada underscore-nya. Terus Karena nggak dapet kalau tanpa underscore nggak dapet dulu. Jadi gue cari yang bisa yang aja deh. sedapatnya aja ya. Iya. Terus habis itu kalau Kemal, lu namanya kan Tanemin, Instagramnya apa? Gua @tanem tanem.ind. Oh. Jadi tanemin. Tanemin. Yes, Oke, gitu. makasih banget ya teman-teman Thank you guys. so much, thank Kita you so ketemu much. lagi nanti di rumahnya yang keren. Amin. Selanjutnya, Amin. gue denger-denger kayaknya udah jam 2 katanya mau ketemu meeting lagi nih. Jadi kita Iya. calon lagi nih rumahnya. Sebenarnya kita pengen jauh-jauh aja. Beres. Dimajuin jam 1. Oke Iya, teman-teman, jangan lupa lihat episode kita selanjutnya. Kita juga ada TikTok, Instagram dan Facebook. Jangan lupa like, comment, follow, subscribe. Ciao. Hatur nuhun.